Episode 1711-1715. Bab 1711 terungkap. Zuan berkata dengan dingin, tolong pikirkan kembali hal ini, Tuan Zhao. Ada beberapa hal yang lebih baik yang tidak diketahui demi kebaikanmu. Bab baru akan diperbarui sepenuhnya di endofal.com. Ekspresi Zhao Yuan sedikit berubah. Sebagai seseorang yang bekerja di Istana Kekaisaran, dia tentu tahu bahwa keluarga kekaisaran memiliki banyak rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zuan bukanlah lelucon. Namun, ketika dia melihat Zuan, setelah ragu-ragu sejenak, dia merasa bahwa kemungkinan besar itu hanya akan terjadi. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Zhu berbicara terlalu serius. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Selain itu, saya belum menerima perintah apapun mengenai siapapun yang membawa sesuatu untuk menjalankan misi. Ekspresi Zuan menjadi tidak menyenangkan. Dia menjawab, apakah kamu mengatakan bahwa aku berbohong kepadamu? Zhao Yuan tersenyum dan berkata, apa yang Tuan Zhu katakan? Anda juga seorang jenderal yang mengelola divisi pengawalan bersenjata. Anda seharusnya tahu tentang tanggung jawab para pemimpin garda kekaisaran. Akan lebih baik bagi semua orang jika kita melakukan pemeriksaan dengan benar. Zuan menatapnya dengan dingin. Faktanya, selir bayi mengenakan pakaian Nani Ping, jadi untuk sementara dia akan terlihat seperti dia. Oleh karena itu, dia sesungguhnya tidak takut menanggungnya. Tetap saja, menjelaskan mayat Nani Ping akan menjadi masalah besar lainnya. Jika semuanya terhenti, lemari pakaian Pinru bisa kehilangan efeknya. Terlebih lagi, Zhao Yuan jelas-jelas mengganggunya, dan ada begitu banyak prajurit yang mengawasi. Jika dia mundur di sini, maka divisi pengawal bersenjata tidak akan memiliki harga diri lagi. Akan menjadi lebih sulit baginya untuk beroperasi di istana juga. Lalu bagaimana kalau aku menolak? Zuan mengerutkan kening dan menjawab dengan lugas. Ekspresi Zhao Yuan berubah dingin saat dia berkata, kalau begitu jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Setelah itu, semua prajurit menghunus pedang mereka dan menaklukkan Zuan. Pertempuran tampaknya akan segera terjadi. Namun, situasi berbahaya seperti apa yang pernah dialami Zuan. Dia tentu saja tidak menganggap orang-orang ini sebagai masalah besar. Begitu dia bebas selir bayi, tidak akan ada bukti yang tersisa. Dia mungkin saja mencari alasan lama untuk berurusan dengan kaisar setelahnya. Tiba-tiba, sebuah suara tajam dan tipis terdengar dan bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi di sini? Jadi itu Kasim Wen, kata Zhao Yuan. Ekspresinya juga menjadi sedikit lebih hormat saat melihat Kasim itu. Dia berkata, jenderal ini sedang melakukan penyelidikan rutin, tetapi Tuan Zhu menolak. Itulah mengapa rekan-rekanku bertindak karena curiga, dia menjelaskan apa yang terjadi, tetapi membesar-besarkan situasinya. Siapapun yang mendengar penjelasannya akan merasa salah dengan Zuan. Kasim Wen menatap Zuan, dan menempelkannya di dada di tangannya. Zuan dengan tajam merasakan gelombang energi mengunci dada itu dan berpikir, syukurlah aku memberinya selir bayi pil kematian palsu itu. Iklan oleh Pub Future, pelajari bagaimana hukum kontrak membentuk dunia bisnis. Pelajari bagaimana hukum kontrak membentuk dunia bisnis. Iklan pencarian. Kasim Wen jelas percaya bahwa itu adalah mayat Nani Ping dan mengira anak ini bertindak cukup cepat. Namun, konflik dengan Zhao Yuan hampir menyebabkan bencana. Dia berdeham, lalu berkata dengan santai, Yang Mulia memang mengirim Tuan Zhu untuk melaksanakan suatu tugas. Orang ini yang lupa memberitahu Jenderal Zhao. Ekspresi Zhao Yuan berubah. Ia segera tersenyum dan berkata, jadi, ada rencana dari Yang Mulia. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal, Tuan Zhu? Ini salah paham, jelas salah paham. Zuan memperhatikannya berpura-pura sebelum membalas dengan dingin, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi bukankah kamu yang tidak mempercayaiku dan terus berdebat dengan berisik? Senyum Zhao Yuan langsung membeku. Ia berpikir, aku mengatakan itu agar semua orang punya jalan keluar dari situasi ini. Bajingan kecil, kenapa kau tidak bersikap seperti orang normal? Zuan mengabaikannya. Dia bertukar beberapa kalimat lagi dengan Kasim Wen, lalu pergi. Saat dia melihat Zuan pergi, Zhao Yuan mengerutkan kening. Sementara itu, Zuan membawa selir bayi beberapa ratus mil jauhnya sebelum berhenti. Dia menemukan hutan terpencil untuk melepaskannya. Di dalam peti itu, dia masih meringkuk seperti bola. Mungkin karena pil kematian palsu,
wajahnya yang cantik ini semakin pucat pasi. Namun, itu hanya membuatnya tampak semakin cantik. Zuan tiba-tiba sedikit tercengang. Dia ingat bahwa ketika Ji Xiaoxi memberinya pil kematian palsu, dia tidak memberitahu cara menggunakannya. Dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk bangun lagi. Bagaimana jika butuh beberapa hari? Dia tidak punya banyak waktu untuk mengawasinya. Namun, kultivasinya sangat tinggi dan pengetahuannya juga berkembang pesat. Dia memahami prinsip-prinsip pil kematian palsu secara garis besar. Karena itu, dia membantu meningkatkan sirkulasi darah selir bayi untuk merangsang tubuhnya agar bangun lebih awal. Ia khawatir bahwa gadis itu akan merasa sangat tidak nyaman dan mempertimbangkan untuk membaringkan tubuhnya terlebih dahulu. Namun setelah mencoba beberapa kali, ia menemukan bahwa lengan dan kaki gadis itu terikat erat satu sama lain. Jika ia menggunakan terlalu sedikit kekuatan, tidak akan terjadi apa-apa, tetapi jika ia menggunakan lebih banyak kekuatan, ia dapat menyakitinya. Karena itu, ia tidak mencoba lagi dan mencoba membangunkannya terlebih dahulu. Begitu saja, di bawah sirkulasi energinya yang kuat, sedikit warna berangsur-angsur kembali ke wajah selir bayi. Kemudian, detak jantungnya yang tampaknya berhenti mulai lagi, meskipun lemah. Setelah beberapa saat, dia mulai bernapas dengan ringan juga. Selir bayi perlahan terbangun sambil mengerang, sambil mengedipkan kelopak matanya pelan. Zuan menghela napas lega dan bertanya, "Kau sudah bangun?" Iklan oleh Pub Future. Mengapa setiap pemilik bisnis perlu mengetahui hukum kontrak? Mengapa setiap pemilik bisnis perlu mengetahui hukum kontrak? Iklan pencarian. Mungkin karena selir bayi dalam kondisi hampir mati, pikirannya masih agak kosong. Dia menatap pria di depannya dengan linglung, pikirannya tidak jelas. Dia sempat tercengang. Zuan terkejut. Dia segera melambaikan tangannya di depan wajahnya, karena takut pil itu telah mengubahnya menjadi manusia sayur. Selir bayi akhirnya tersadar. Dia berkata dengan malu, "Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit pusing setelah bangun lagi." Dia ingin bangun, tetapi dia terkejut saat mendapati dirinya masih meringkuk dalam posisi khusus itu. Dia memohon, "Bisakah kamu membantuku sedikit? Aku tidak bisa melepaskannya sekarang." Jika dia dalam keadaan normal, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, saat ini, dia masih disegel oleh Kaisar, dan dia telah berada dalam keadaan mati pura-pura begitu lama. Tubuhnya menjadi jauh lebih kaku. Ketika melihat kondisinya yang bermasalah, Zuan tidak dapat menahan tawa. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan agar dia mengajarkan teknik ini kepada kekasihnya yang lain. Yun Jianyu dan Qiu Honglei pasti tidak akan terlalu sulit untuk diyakinkan karena mereka semua berasal dari Sekte Iblis, tetapi dengan sifat Yun Jianyu, dia belum tentu mau mempelajarinya. Sementara itu, pihak Yan Suhen akan lebih sulit lagi. Ketika dia pulih, selir bayi bangkit dan merapikan pakaiannya. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, "Tuan muda telah menyelamatkan hidupku." Orang yang rendah hati ini, dia terdiam saat dia tiba-tiba teringat lelucon yang pernah diceritakannya sebelumnya. Pada saat itu, dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Zuan jelas menyadari hal itu juga. Dia terbatuk canggung dan berkata, "Kamu memperlakukanku seperti orang asing dengan hubungan kita. Aku yakin jika aku berada di situasimu, kamu juga akan membantuku." Selir bayi merasa hangat di dalam hatinya saat melihat pria itu mencoba menghiburnya. Pada saat yang sama, dia menjadi sedikit nakal, berkata, "Itu sulit dikatakan. Meskipun kita berteman, aku tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkanmu." Ketika dia melihat ekspresi Zuan menegang, dia terkekeh dan berkata, "Tapi setelah ini, lupakan saja tentang menyelamatkan Tuan Muda, selama kamu membutuhkan sesuatu, kamu hanya perlu mengatakannya." "Aku bersedia." Zuan memasang ekspresi aneh saat dia berpikir, apakah dia mengisyaratkan sesuatu, atau apakah dia mengatakannya secara tidak sengaja. Semua wanita Sekte Iblis tampaknya sangat pandai mengatakan hal-hal yang mempermainkan perasaan orang lain. Dia segera mengumpulkan pikirannya dan bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" "Kembali ke Sekte Iblis." Selir bayi menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan sedih, "Tempat itu hanya memperlakukanku sebagai alat juga." Apa gunanya kembali? Dia menyadari bahwa pernyataan itu tidak pantas di tengah kalimatnya dan berhenti. Sebaliknya, dia berkata, "Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke ibu kota. Aku ingin melihat anakku." Zuan berkata sambil mengerutkan kening,
terlalu berbahaya untuk kembali dengan identitasmu saat ini. Selain itu, kamu masih memiliki segel di tubuhmu. Selir Bai berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tidak akan mengekspos diriku sendiri dan menempatkan Tuan Muda dalam bahaya. Mengenai batasannya, itu akan berangsur-angsur hilang dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Bagaimanapun juga, aku berasal dari Sekte Iblis, dan dengan pil yang kuminum sebelumnya, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Karena dia sudah memutuskan, Zuan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebagai seorang ibu, mencintai Selir Bai terhadap anaknya tampaknya melampaui semua kekhawatiran akan bahaya. Setelah memberikan beberapa barang untuk melindungi dirinya, Zuan kembali ke arak-arakan Kaisar. Lagi pula, jika dia tidak kembali, itu akan mencurigakan. Dia berencana untuk menunjukkan dirinya sebelum kembali ke Gunung Valet. Berada di sekitar kakak perempuan Yan dan Yun jauh lebih menyenangkan daripada berada di dekat Kaisar yang murung. Namun, ketika dia tiba di pasukan raksasa itu lagi, dia mendapati bahwa semua orang yang memiliki kepentingan di istana sudah hadir. Ketika mereka melihatnya datang, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat sulit dipahami. Zuan bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dia berencana untuk berbaur dengan banyak orang setelah menyapa Kaisar dengan hormat, tetapi yang mengejutkannya, Zhao Han tiba-tiba berkata sambil mencibir, kamu benar-benar telah menipuku, Bupati Ras Iblis. Bab 1712, Perselisihan. Tidak seperti kereta-kereta pada pertunjukan zaman dulu yang pernah ditonton Zuan di dunianya sebelumnya, sulit untuk menyebut apa yang dinaiki Zhao Han sebagai kereta. Ada 4 binatang buas yang menarik kereta, dan kereta itu sendiri sangat besar sehingga menyerupai istana mini. Seluruh kereta berkedip-kedip dengan rune biru muda yang mewakili formasi yang bertanggung jawab atas stabilitas kereta, penghalang angin, dan hal-hal lain semacam itu yang dirancang untuk memberikan kenyamanan sebanyak mungkin kepada mereka yang ada di dalamnya. Mereka bahkan tidak akan merasakan gerakan apapun. Pembaruan teratas di NOV Income. Hampir semua pejabat penting istana hadir, seolah-olah itu adalah majelis kekaisaran. Setelah Zhao Han berbicara, mereka semua memandang Zuan dengan ekspresi yang berbeda. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain senang melihat penderitaan. Beberapa orang khawatir, sementara yang lain hanya menonton karena mereka ingin melihat sesuatu yang menarik. Ekspresi Zuan juga berubah beberapa kali. Awalnya, dia mengira penyelamatan Selir Bai telah terbongkar atau semacamnya, dan bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya. Dia tidak menyangka hal itu terjadi karena ini. Dia tahu bahwa identitasnya sebagai bupati akan terungkap cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Karena itu, dia terkejut. Namun, dia tidak memilih untuk menentangnya karena itu tidak berarti apa-apa. Keputusan Kaisar manusia tidak seperti hukum di dunia sebelumnya, yang membutuhkan semacam bukti. Dia bahkan merasakan dorongan untuk melarikan diri. Meskipun Zhao Han sangat kuat, dengan tingkat pelatihan dan kepercayaan dirinya Zuan saat ini, itu tidak berarti tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Tiba-tiba, Zuan mendengar suara familiar di sampingnya. Tidak perlu terlalu khawatir, meskipun identitas bupati akan membawamu pada masalah, itu juga bisa menjadi jimat pelindungmu sendiri. Zhu berteriak sesaat. Kemudian, dia bertanya dengan gembira, Kakak Permaisuri, kamu sudah bangun. Sejak Mili tertidur saat itu, dia terus-menerus masuk dan keluar dari dormansi. Zuan sudah terbiasa hidup tanpanya. Panggil aku Tuan. Mili mengeraskannya dengan kesal. Kakak besar, Tuan, Zuan berteriak dengan gembira. Entah mengapa, dia selalu merasa jauh lebih tenang setiap kali dia muncul. Lagi pula, aku memang terlahir sebagai orang yang suka menghambur-hamburkan uang. Hentikan omong kosongmu itu. Dulu kesulitanmu saat ini, tanya Mili. Zuan mengangguk. Dia sudah kembali tenang, jadi dia membungkuk kepada Zhao Han dan berkata, ini adalah cerita yang panjang. Sebelumnya, saya memiliki banyak keraguan, jadi saya tidak segera melaporkan kepada Yang Mulia. Saya berharap Yang Mulia memaafkan saya. Iklan oleh Pub Future. Zhao Han tercengang. Dia mengira dengan kepribadian Zuan, dia pasti akan sedikit membantah. Kemudian, setelah penampilan memalukan seperti itu, dia bisa saja benar-benar hancur dan tak berdaya. Dia tidak menyangka Zuan akan mengakuinya dengan cara yang begitu lugas.
Para tetua di istana menunjukkan berbagai ekspresi yang berlebihan. Beberapa orang yang dekat dengan Zuan berharap tuduhan itu tidak benar, dan bertanya-tanya apakah mereka dapat membelanya. Namun, dilihat dari apa yang terjadi, semuanya itu sama sekali tidak ada gunanya. Biziang juga hadir, tetapi dengan kehadirannya di seluruh istana, sifatnya yang biasanya sombong dan angkuh harus dikesampingkan. Di hadapan begitu banyak petinggi, dia sama sekali tidak peduli dengan seekor semut. Akan tetapi, saat ini, rahangnya hampir copot. Sebelumnya, dia sangat percaya diri di hadapan Zuan, dan dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar, tidak peduli bagaimana pria itu bertindak. Dia menganggap Zuan tidak lebih dari sekedar hewan peliharaan saudara kandungnya. Tidak peduli seberapa hebat pria itu, dia tidak lebih dari sekedar anjing klan Bi. Namun, sekarang setelah dia mengetahui bahwa Zuan sebenarnya adalah Bupati Ras Vien, semuanya berubah. Ras Vien dikenal sebagai ras yang buas dan kecanduan membunuh, dan klan mereka yang kuat menjadikan musuh terbesar umat manusia. Konsep macam apa itu, Bupati Ras Vien? Lupakan Biziang, bahkan mereka yang setingkat ayahnya akan sedikit lebih rendah statusnya. Siapakah sebenarnya anjing di sini? Raja Qi, yang berdiri di garis depan rakyat yang berkumpul, mengangkat alisnya. Ia mengira bocah nakal ini tidak lebih dari seorang badut kecil yang suka bermain-main yang sering merusak rencananya. Namun sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai kembali Zuan. Kepala pelayan Pei Zeng melangkah maju dan berkata, "Yang mulia, anak muda ini telah melakukan kejahatan dengan menipu penguasa kita. Lebih jauh lagi, dia telah berkolusi dengan ras iblis untuk menyembunyikan posisinya yang begitu tinggi. Dia benar-benar memiliki rencana yang rakus. Saya berharap Yang Mulia akan mengeksekusi anak muda ini atas kejahatannya dan menyelidiki sisa-sisa ras iblis yang kalah." Suaranya sangat bersemangat, seolah penuh amarah, tetapi juga penuh kegembiraan luar biasa. Reaksinya tidak terlalu mengejutkan. Setahun atau 2 tahun sebelumnya, Raja Qi sangat berkuasa, membuat orang lain yakin bahwa dia akan menjadi kaisar berikutnya. Namun, sejak bocah nakal Zuan datang ke ibu kota, semuanya telah berubah. Beberapa pejabat tingkat rendah hingga menengah dari faksi Raja Qi telah dilucuti dari jabatan mereka. Setelah beberapa waktu, bahkan kekuatan inti dari faksi Raja Qi, seperti asisten direktur sekretariat Yunnan dan asisten rahasia kiri sekretariat kekaisaran Yu Xuanchong, telah digulingkan satu demi satu. Rencana selama puluhan tahun di Komando Cloud Center telah hancur total. Saat ini, kekuatan faksi Raja Qi telah memburuk hingga ekstrim. Semua itu ada hubungannya dengan Zuan. Pei Zeng hanya bisa menyaksikan kebangkitannya yang luar biasa tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Zuan berpikir dalam hati, kakek Big Man Man benar-benar mengecewakan. Jika pria ini tahu tentang hubungannya dengan cucunya, apakah dia masih akan menyerang dengan kejam? Jenderal pengawal Liu Yao juga melangkah maju dan berkata, "Benar. Dinasti kami menghukum mereka yang diam-diam berkolusi dengan ras iblis dengan 3 generasi hukuman mati. Zhu ini telah melakukan pelanggaran yang disengaja. Dia telah menerima belas kasihan dari Yang Mulia, namun dia benar-benar menjabat sebagai Bupati Ras Iblis. Ini adalah kejahatan besar lainnya." Ekspresi banyak orang menjadi sedikit aneh. Raja Qi dan faksi kaisar biasanya sangat sibuk berdebat tentang setiap hal kecil. Namun hari ini, mereka berdua benar-benar berdiri di garis depan yang sama melawan Zuan. Iklan oleh Pub Future, Kaisar mengangguk pelan dan berkata, "Apa yang kau katakan itu masuk akal." Tepat saat itu, Biki, yang jarang mengungkapkan pendapatnya, berkata dengan heran, "Yang Mulia, hamba yang rendah hati ini merasa bahwa ini tidak pantas. Kami sebelumnya curiga mengapa kondisi gencatan senjata ras iblis begitu menguntungkan bagi kami, dan kami khawatir mereka mungkin merencanakan sesuatu. Sekarang, jelas bahwa itu pasti karena pengaruh Tuan Zhu. Dengan demikian, jika kita melihatnya dari perspektif ini, Tuan Zhu sebenarnya bertindak demi kepentingan umat manusia. Dia tidak hanya tidak melakukan kesalahan apapun, dia sebenarnya memiliki jasa." Bi Ziang tercengang. Dia tidak menyangka ayahnya benar-benar berbicara membela Zuan di saat kritis seperti ini. Bajingan Zhu itu mungkin adalah ajudan terpercaya yang dibesarkan adik perempuan, tetapi dia sudah menjadi Bupati Ras Iblis. Tidak mungkin dia mau membiarkan klan Bi memerintahnya. Bahkan adik perempuan sendiri mungkin tidak bisa mengendalikannya sekarang.
Ayah tidak pernah bertindak berdasarkan dorongan hati, jadi tidak mungkin dia tidak mengerti hal itu. Mengapa dia mengambil risiko sebesar itu di sini? Pei Zeng mencibir dan membalas, kalau begitu, menurut apa yang dikatakan Tuan Bi, Tuan Zhu ini seharusnya tidak dihukum karena berkolusi dengan ras iblis, tetapi malah harus diberi hadiah. Lalu, apa gunanya hukum kekaisaran kita? Di masa depan, semua orang akan bisa bertindak seperti dia dan berkolusi dengan ras iblis. Apakah kita masih akan menjadi satu negara? Biki adalah tokoh utama dari faksi Putra Mahkota, jadi kedua belah pihak sering berselisih satu sama lain. Pei Zeng merasa kepribadian Biki benar-benar tak tertahankan, jadi itulah sebabnya dia langsung membalas. Tak lama kemudian, mereka yang berhubungan baik dengan Biki dan Pei Zeng saling berdebat. Tempat itu langsung menjadi sangat bising. Zhao Han mengerutkan kening saat melihat pemandangan yang sudah dikenalnya. Kedua belah pihak selalu berdebat. Melihatnya saja sudah membuatnya marah. Namun kali ini, pihak-pihak yang berbeda tiba-tiba terpecah menjadi dua kubu baru. Beberapa dari mereka menyetujui pendapat Biki, sementara yang lain menuntut eksekusi Zuan bersama Pei Zeng. Itu adalah pemandangan yang cukup baru. Oleh karena itu, Zhao Han menatap Jiang Boyang dan berkata, "Boyang, Anda adalah komandan pengadilan, seseorang yang bertanggung jawab atas hukum pengadilan. Apa pendapat Anda tentang masalah ini?" Jiang Boyang membungkuk dan berkata, "Subjek ini percaya bahwa berkolusi dengan ras iblis adalah pelanggaran paling berat. Karena itu, Tuan Zhu pantas dihukum mati atas kejahatannya. Namun, dia telah membantu umat manusia menerima manfaat besar dalam negosiasi kali ini. Jika kita menolak kontribusinya ini, kita mungkin akan menerima kritik. Lebih jauh lagi, dia adalah Bupati Rasvian, jadi jika sesuatu terjadi padanya, apakah Rasvian benar-benar akan membiarkan masalah itu begitu saja? Mungkin pembicaraan damai yang baru saja kita mulai akan kembali lagi ke api perang. Itu bukanlah sesuatu yang akan membawa kebahagiaan bagi rakyat jelata. Ini bukan sesuatu yang dapat diputuskan secara hukum, jadi ini bukan sesuatu yang berani mengambil keputusan. Saya hanya berharap agar yang mulia, yang bijaksana dan cerdas dapat mengambil keputusan yang adil." Semua subjek lainnya mengutuknya karena menjadi rubah tua, tidak menyinggung kedua belah pihak dan begitu licik. Zuan berpikir dalam hati, ayah kepala sekolah Jianglah yang lebih peduli padaku. Pei Zeng, mengapa kamu tidak belajar sedikit pun tentangnya? Zhao Han menolak berkomentar dan menatap Zhao Jing, lalu bertanya, "Raja Qi, bagaimana situasinya?" Bab 1713, Ranting Zaitun. Saat ini, semua mata tertuju pada Raja Qi. Banyak dari mereka tahu betapa buruknya Zuan telah menipu Raja Qi selama beberapa tahun terakhir. Jika Yang Mulia ingin dia berbicara, itu berarti Zuan sudah baik. Pada saat yang sama, orang-orang dari golongan Raja Qi sedikit mengernyit. Yang Mulia benar-benar licik. Dia jelas ingin mengeksekusi Zuan, tetapi dia tidak mengatakannya dan bahkan membiarkan Raja Qi berbicara. Bukankah ini berarti dia ingin Raja Qi bertanggung jawab? Meskipun Zuan adalah seorang yatim piatu, dia telah berteman dengan beberapa klan. Jika tidak akan begitu banyak orang yang membelanya. Selain itu, identitasnya sebagai bupati itu bermasalah. Jika ras iblis mengetahui bahwa Raja Qi telah menyebabkan kematiannya, mereka dapat dengan mudah mencoba melunasi utangnya dengan raja mereka. Raja Qi tersenyum dan berkata, "Tuan Zhu memang telah melakukan kesalahan, tetapi seperti yang dikatakan Tuan Jiang, dia telah membawa kembali kontribusi bagi umat manusia kita. Oleh karena itu, berurusan dengannya dengan begitu cepat hanya akan membuat hati rakyat kita menjadi dingin. Lebih jauh lagi, memiliki manusia sebagai bupati lebih baik daripada ras iblis yang menempatkan salah satu dari mereka pada posisi itu, bukan?" Semua yang hadir terkejut, terutama mereka yang berasal dari kubu Raja Qi. Mereka tidak menyangka dia benar-benar akan membela Zuan. Mereka mengerti dengan jelas betapa Raja Qi membenci bajingan itu. Mungkinkah Raja Qi mengambil langkah mundur untuk maju lebih cepat? Apakah dia tahu bahwa Kaisar tidak akan setuju dengannya, jadi dia sengaja berbicara seperti ini? Apakah dia benar-benar berharap Kaisar akan berurusan dengan Zuan sendiri? Raja kita sungguh brilian. Kaisar sedikit terkejut, jelas tidak menyangka akan mendengar jawaban Raja Qi. Ia menjawab, "Kalau begitu, menurut apa yang dikatakan Raja Qi, kita tidak seharusnya menghukumnya karena berkolusi dengan ras iblis." Raja Qi mengangguk dan berkata, "Kita tidak seharusnya menghukumnya,
kita harus memberinya hadiah besar. Bagaimanapun, dia telah membawa pulang prestasi luar biasa. Selain itu, statusnya sebagai bupati sangat menguntungkan bagi kita. Akan menjadi jauh lebih mudah untuk mencapai kepentingan kita di wilayah ras iblis melalui masa depannya. Keributan pun terjadi saat orang lain mendengar kata-kata itu. Meskipun Pei Zeng telah memperjuangkan hukuman mati Zuan, dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi karena menghormati Raja Qi. Akan tetapi, golongan kaisar tidak memiliki keraguan seperti itu. Mereka semua mulai meniru pihak lain, bahkan ada yang berkata sambil mencibir, dia telah menjadi bupati ras iblis. Raja Qi, panggung siapa yang akan lebih banyak membantunya, ras iblis atau ras manusia? Raja Qi tampaknya tidak setuju dan menjawab, itu hanya masalah sederhana. Jadikan saja Tuan Zhu sebagai raja juga. Jika dia adalah raja di pihak kedua, saya yakin bahwa sebagai manusia, dia pasti akan lebih peduli dengan pihak kita. Kelompok Raja Qi menatapnya, rahang mereka menganga. Mereka mengira Raja Qi hanya ingin agar kaisar melakukan apa yang diinginkannya, tetapi sekarang, tampaknya Raja Qi serius. Biziang penuh dengan keterkejutan saat dia menatap Zuan. Sebelumnya, pangkat bangsawan sudah membuatnya sangat iri, dan sekarang, Zuan bahkan bisa menjadi raja. Berapa usianya? Lebih jauh lagi, memberikan gelar raja kepada seseorang di luar keluarga kerajaan sangat jarang bahkan di seluruh dinasti sebelumnya. Dia makin marah. Pada saat itu juga, ia menyadari bahwa sekarang ia harus menghormati orang yang sebelumnya ia lihat sebagai budak. Saya merasa sulit untuk menenangkan emosinya dalam waktu lama. Zuan juga terkejut mendengar Raja Qi akan berbicara tentangnya. Namun, suara Mili berkata dalam hatinya, apa yang perlu disembunyikan di sini? Begitulah cara dunia bekerja. Orang baik atau orang jahat. Hanya orang belum dewasa yang peduli dengan hal-hal itu. Bagi kebanyakan orang, mereka hanya peduli apakah hal lain berguna atau tidak. Orang yang berguna, tidak peduli seberapa buruk hubungannya dengan mereka, secara alami akan menunjukkan toleransi yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, tidak ada yang memperhatikan orang yang tidak berguna, tidak peduli seberapa baik mereka. Inilah pentingnya berjejaring. Saat ini, dengan identitas barumu, Raja Qi memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadapmu. Cara dia memperlakukanmu tentu saja berbeda. Zuan mengernyitkan dahinya. Dia merasa kata-katanya agak terlalu ekstrim, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Zhao Han tercengang dan berkata, apa yang dikatakan Raja Qi memiliki beberapa pembenaran. Namun, pemberian gelar raja masih terlalu mengejutkan. Ini perlu dibahas dengan hati-hati nanti. Hari ini dari No VE, Lab IECO per meter. Iklan oleh Pub Future. Jelas bahwa dia tidak ingin menuntut tanggung jawab Zuan dalam masalah ini lebih jauh. Subjek lainnya tidak bodoh. Meskipun beberapa orang agak tidak senang, mereka tidak akan menentang niat kaisar dan Raja Qi di depan umum. Oleh karena itu, mereka segera mulai mendiskusikan bagaimana Zuan akan ditangani. Dia tidak akan dihukum atau diberi hadiah untuk saat ini. Tetapi dia juga tidak akan diizinkan pergi untuk sementara waktu. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia baru saja akan bertemu kembali dengan saudara iparnya yang cantik di Gunung Valet, tetapi sekarang, dia malah terikat di sini. Namun, dia tahu bahwa masalah ini penting. Fakta bahwa mereka tidak memutuskan untuk melanjutkannya dengan cara yang ekstrim sudah cukup baik baginya. Dia sudah siap secara mental untuk berjuang demi hidupnya. Setelah sidang berakhir dan Zuan pergi, dia tiba-tiba terkejut dan menoleh ke kiri. Dia hanya melihat seorang utusan bordir berdiri di sana. Pola pada pakaiannya sama sekali berbeda dari utusan bordir lainnya. Tidak lain adalah Panglima tertinggi Zuxi Cixin, yang telah lama menghilang. Zuan berinisiatif menyapanya dengan berkata, Panglima tertinggi, lama tidak melompat. Menteri penting lainnya memperhatikan dengan penuh rasa jijik. Jelas bahwa mereka semua menghindari Zuxi Cixin, karena mereka menganggapnya sebagai orang yang merepotkan untuk diajak berinteraksi. Namun, itulah yang sebenarnya mereka berdua inginkan, karena mereka tidak ingin orang lain mendengarkan pembicaraan mereka. Zuxi Cixin menyuarakan pengakuannya. Sepertinya Anda telah mengalami kesuksesan luar biasa akhir-akhir ini. Hal itu benar-benar membuat seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengembangkan rasa hormat yang sama sekali baru. Zuan terkejut ketika merasakan kebingungan dalam pembicaraan apapun Zuxi Cixin. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Zhao Han tahu tentang identitasnya sebagai bupati.
Kemungkinan besar orang inilah yang membawa informasi itu kembali dari garis depan. Panglima tertinggi berbicara terlalu serius, itu tidak lebih dari sekedar kebetulan. Bukankah aku masih di bawah Panglima tertinggi? Zuan menjawab tanpa mengedipkan mata. Ekspresi wajah Zuxi Cixin akhirnya sedikit membaik. Dia berkata, jangan terburu-buru. Jika kamu bekerja dengan baik untuk Yang Mulia, kamu akan diberi hadiah yang pantas. Zuan mencibir dalam hati. Orang ini dan Zhao Han benar-benar pandai berbohong. Mereka hanya tidak memberikan janji kosong. Namun, dia tidak menunjukkannya saat bertanya, kemana Panglima tertinggi. Banyak hal telah terjadi di sistem Embroidered Envoy akhir-akhir ini. Saya sedang menjalankan misi rahasia. Kamu harus tahu aturan kami, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak dapat kamu tanyakan, jawab Zuxi Cixin dingin. Zuan mencibir dalam hati saat merasakan aura berdarah yang kuat di tubuh Zuxi Cixin. Aku tahu kekejaman macam apa yang telah kau lakukan tanpa harus kau katakan. Panglima tertinggi tampaknya telah berhasil menembus pintu pangkat Grandmaster, katanya. Meskipun Zuxi Cixin tidak sengaja memamerkannya, dia dapat merasakan dengan jelas perubahan aura orang itu. Zuxi Cixin tercengang. Ia tak menyangka akan tahu seperti itu. Namun, sekarang setelah ia akhirnya berhasil mencapai keinginannya yang telah lama diidam-idamkan, ia tidak dapat menahan rasa bangga. Ia berkata, tiba-tiba aku mendapat kesempatan dan berhasil mencapai terobosan. Selamat, selamat, jawab Zuan, meskipun hatinya terasa sangat dingin. Kesempatan yang disebut-sebut itu mungkin berasal dari pembunuhan itu, bukan? Keduanya segera berpisah, dan Zuxi Cixin kembali ke pasukannya. Zuan diam-diam bertanya kepada Millie, Tuan Permaisuri, kapan Anda bangun, omong-omong. Iklan oleh Pub Future, aku tidak ingat, Millie berkata sambil melahirkan. Seseorang tampaknya mengejar guru dan muridnya. Aku mungkin sudah bangun saat itu. Zuan terdiam, dia bertanya, apakah kamu terangsang? Apakah kamu punya hobi melukis orang lain atau semacamnya? Ekspresi Millie menjadi dingin saat dia bertanya, apa katamu? Tidak ada, gumam Zuan. Aku hanya merasa, seolah-olah kamu tidak pernah tertidur sama sekali. Karena energi internal Millie telah rusak parah, dia tidak curiga saat pertama kali dia tertidur. Namun, dia selalu merasa sedikit aneh ketika Millie tertidur lagi. Jika kamu tidak melakukan hal yang memalukan, tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan terlepas dari apakah aku tidur atau tidak, kata Millie sambil tercengang. Zuan berpikir dalam hati, siapakah yang ingin segala sesuatu yang mereka lakukan terekspos sepenuhnya kepada orang lain. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah resmi dan sabuk giok berjalan mendekat. Bukan yang lain adalah Raja Qi. Zuan tidak menyangka dia akan mendekat secara langsung, dan bertanya, apakah Raja yang terhormat memiliki kebijaksanaan untuk mengungkapkannya. Tuan Zhu terlalu sopan. Ah, tidak. Aku harus memanggilmu Bupati sekarang, kata Raja Qi sambil tersenyum. Zuan menatapnya dengan curiga. Dia tidak tahu apa maksud Raja Qi. Bukankah kamu cukup terkejut tadi? Raja Qi melanjutkan, langsung ke intinya. Benar, kata Zuan sambil tertawa. Saudara Kaisar tampaknya ingin Anda dihukum. Ada beberapa menterinya yang memiliki niat yang sama, kata Raja Qi sambil mendesah. Bukankah banyak pengikut Raja yang sama? Zuan menambahkan dengan tenang. Itu berbeda, kata Raja Qi sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Zhu telah setia dan jujur pada saudara Kaisar selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya, Anda hanyalah seorang pejabat yang sendirian. Tuan Zhu cukup cerdas, jadi Anda harus mengerti bahwa seorang pejabat yang bekerja sendiri tidak akan memiliki akhir yang baik. Zuan terdiam sesaat sebelum berkata, Yang Mulia Raja, setelah apa yang terjadi di antara kita berdua, apa yang baru saja Anda katakan tampaknya tidak ada artinya. Raja Qi mengangguk dan berkata, benar. Raja ini memang membencimu karena telah merusak rencanaku, tetapi itu sudah masa lalu. Hari ini adalah hari yang berbeda, dan kita harus menatap ke depan. Karena identitasku sebagai bupati, Zuan tertawa mengejek, saya tidak akan meragukan bahwa itu adalah faktornya, kata Raja Qi. Tetapi pada akhirnya, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Akhir-akhir ini saya hanya menonton dengan dingin sebagai pengamat. Saudara Kaisar tampaknya tidak benar-benar menerima Anda, tetapi malah bersiap untuk membuang Anda. Anda seharusnya juga merasakan hal ini.
Apa sebenarnya yang ingin dikatakan Baginda Raja yang terhormat? Tanya Zuan dengan serius. Apakah kamu masih ingat perjanjian kerjasama yang kita buat di masa lalu? Kenapa kita tidak bersekutu lagi? Raja Qi menawarkan, sama sekali tidak menyembunyikan niatnya. Zuan tertawa dan berkata, Raja yang terhormat, bahkan jika aku setuju, kamu mungkin tidak akan mempercayaiku, dan aku mungkin tidak akan mempercayaimu. Apakah ada kegunaan bekerja seperti itu? Itu memang ada di masa lalu, kata Raja Qi sambil mengangguk. Ekspresinya tiba-tiba menjadi misterius sebelum dia melanjutkan, tapi bagaimana kalau kita menjadi satu keluarga? Bab 1714, Cinta di Udara. Zuan tercengang, lalu berkata, Raja pasti sedang bercanda. Dirimu yang terhormat adalah bagian penting dari keluarga kekaisaran, sementara aku hanyalah orang biasa. Tidak peduli seberapa hebat hubungan kita, belum sampai pada titik di mana kita bisa dianggap sebagai satu keluarga, kan? Dia bertanya-tanya apakah Raja Qi sudah sedikit kehilangan akal karena keadaan yang mendesak. Mencoba melibatkanku adalah satu hal, tetapi alasan yang kacau seperti ini benar-benar keterlaluan. Bahkan jika mereka berdua menjadi sekutu, mereka pasti memiliki motif tersembunyi masing-masing. Mereka bahkan tidak bisa dikatakan memiliki hubungan yang baik saat itu, apalagi menjadi satu keluarga. Raja Qi tetap tidak terpengaruh. Dia berkata sambil tersenyum, Raja ini memiliki seorang putri kesayangan bernama Xiaodi. Dia selalu cantik sejak kecil dan sangat menggemaskan. Ketika ia dewasa, saya mengirimnya ke Sekte Tao Klasik, Sekte Kesedihan Surgawi, untuk berkembang. Bakat penyembuhannya juga luar biasa. Bukannya aku sengaja menyanjungnya, ia memang berbakat dan tampan. Dia terdiam sesaat, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Zhu telah menghabiskan cukup banyak waktu di Gunung Valet akhir-akhir ini. Aku yakin kau belum pernah bertemu dengannya. Zuan mengangguk dan berkata, benar. Putrimu yang terhormat memang cantik. Namun, kepribadiannya agak aneh. Dia tampaknya condong ke arah pikirnya. Tentu saja, tidak mungkin dia berani mengatakannya langsung kepada Raja Qi. Jika tidak, jika dia tahu bahwa Zuan sebelumnya telah mencambuk puting susu yang berharga, dia bisa langsung bersikap bermusuhan. Raja Qi menunjukkan ekspresi bangga terhadap seorang ayah ketika mendengar pujian Zuan. Dia berkata, dia sudah cukup umur sekarang. Menurut apa yang kudengar, Tuan Zhu belum menikah. Aku yakin kalian berdua akan menjadi pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan untuknya. Zuan tercengang saat mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka Raja Qi akan memberikan saran seperti itu. Mili tertawa dalam hatinya dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Rupanya mata pencaharianmu semakin membaik. Bahkan Raja menginginkanmu sebagai menantu. Zuan menjawab dengan kesal, sudahlah, berhentilah mengolok-olokku dan bantu aku mencari tahu apa sebenarnya yang dipikirkan Raja Qi. Iklan oleh Pub Future, jiwa mereka terikat bersama, jadi berbicara secara mental jauh lebih mudah. Mereka bisa melakukan percakapan secara utuh tanpa perlu menunggu sedetik pun di dunia nyata. Apalagi, dia mencoba menjeratmu, kata Mili santai. Sekarang kamu adalah Bupati Rasvien, dan kamu memiliki status yang luar biasa. Setelah mempertimbangkan kepentingannya, dia memutuskan bahwa menjeratmu jauh lebih baik daripada menjadikanmu musuhnya. Tapi bukankah dia terlalu banyak berinvestasi? Semangatnya jelas tidak normal, kata Zuan ragu-ragu. Kami berdua sudah sering berinteraksi, dan karena konflik kami sebelumnya, kami saling menyimpan dendam. Tidak perlu khawatir tentang itu, jelas Mili. Dia tidak punya banyak motif tersembunyi saat ini, dan dia tidak akan menawarkan putrinya jika dia tidak serius. Dia mungkin sangat merasakan bahwa sebenarnya ada keretakan antara kamu dan Zhao Han. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dia perjuangkan, jadi dia berusaha keras untuk mencarimu. Selain itu, dilihat dari urgensinya dan bagaimana dia mengusulkan persyaratan yang sangat menguntungkan, tampaknya itu bukan hanya karena identitasmu sebagai bupati. Dia mungkin memiliki rencana besar lainnya terhadap kaisar yang sedang berjalan dan membutuhkan dukunganmu. Karena itu, semua yang lain tidak penting. Zuan terkejut. Mungkinkah itu sesuatu di Gunung Valet? Meskipun dia tahu bahwa Raja Qi memiliki sedikit ketulusan kali ini, dia tetap berkata dengan nada meminta maaf, terima kasih atas niat baikmu, tetapi aku sudah punya istri. Selain itu, aku juga sudah punya banyak kekasih.
kau berbicara tentang cucu perempuan klan Qin, kan? Raja Qi menjawab, tampak tidak peduli. Sejauh yang kutahu, kau sudah bercerai dan dia sebenarnya bukan istrimu. Jika hanya kekasih, apa masalahnya bagi seorang pria hebat untuk memiliki banyak selir? Xiao Di berasal dari klan kekaisaran dan bukan seseorang yang mudah cemburu. Dia tidak akan menghentikanmu untuk memiliki kekasih. Zuan terdiam. Mili berkata, setujui saja. Jika kau menolak syarat ini, kau akan benar-benar menyinggung perasaannya. Pada saat itu, jika Zhao Han dan Raja Qi ingin menyingkirkanmu, apakah kau benar-benar berpikir kau begitu hebat sehingga kau dapat melawan mereka berdua? Zuan menggigil. Menganggap kedua pihak itu sebagai musuh bukanlah pilihan yang bijaksana. Namun, dia tidak rela menyerahkan pernikahannya demi itu. Karena itu, dia berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih atas niat baik Raja. Nona muda dan saya telah bertemu di Gunung Valet dan mengalami beberapa kejadian menarik. Oh, ada yang seperti itu. Raja Qi menjawab dengan heran. Ia tidak menyangka putri kesayangannya ternyata memiliki hubungan baik dengan Zuan. Ia berpikir, bagaimana mungkin anak ini bisa begitu pandai menarik perhatian gadis-gadis cantik. Zuan mengangguk dan berkata, karena aku sudah akrab dengan nona muda itu, aku tidak bisa menyakiti perasaannya melalui hubungan transaksional. Akan lebih baik jika semuanya terjadi secara alami. Dia tidak setuju, juga tidak menolak. Sebaliknya, dia memberikan jawaban yang ambigu. Iklan oleh Pub Future. Raja Qi bergumam sambil mengerutkan kening. Dia sedikit tidak puas dengan hasilnya. Zuan berkata, Raja, tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya. Dulu, bukan karena aku sengaja ingin menjadikanmu musuhku, tetapi itu hanya karena takdir. Tidak ada benturan kepentingan di antara kita yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, mengingat persahabatanku dengan sang putri, kita secara alami dapat mengembangkan hubungan kita dari sini. Aku harap Raja tidak lagi menyimpan kebencian sebelumnya. Kekhawatiran Raja Qi berubah menjadi kebahagiaan saat dia berkata, haha, tentu saja. Ketika Raja Qi pergi, Zuan menghela napas dalam-dalam dan berkata, kakak, tuan, aku merasa seolah-olah sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Meskipun aku samar-samar dapat merasakannya, aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Entah mengapa aku merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jawab Mili, terdengar santai. Bagaimanapun, bahkan jika yang terburuk terjadi, kamu akan memiliki seseorang di atasmu sebagai tameng. Kamu seharusnya bersyukur bahwa ada seseorang seperti Raja Qi yang mengalihkan perhatian Zhao Han darimu. Kalau tidak, dia pasti sudah mengetahuinya dan menghancurkan semua rencanamu itu. Zuan terkekeh malu dan bertanya, tidak seserius itu, kan? Dia tidak tahu banyak hal yang telah kulakukan. Kamu belum pernah merasakan pendidikan keluarga kekaisaran dan tidak tahu bagaimana cara berpikir mereka, kata Mili sambil menggelengkan kepalanya. Misalnya, kaisar tidak menyukaimu, jadi kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hanya saja kamu masih memiliki sedikit kegunaan untuknya. Selain itu, setelah dia kehilangan jiwanya yang terbelah di ruang bawah tanah rahasia makam West Hound, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, hanya kelompokmu yang muncul. Demi kaisar, dia lebih suka membunuhmu daripada memberi kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri. Begitu dia berurusan dengan Raja Qi, kaulah yang akan menjadi target berikutnya. Jadi itu sebabnya kau menyuruhku menyetujui perjodohan Raja Qi, kata Zuan sambil mendesah. Bukankah kamu biasanya sangat mesum? Apakah ada yang salah denganmu hari ini? Aku pernah melihat Zhao Xiaodi sebelumnya. Meskipun dia tidak sehebat gadis Chu itu, dia tetap cantik luar biasa. Bukannya kamu kalah, kata Mili, sedikit kesal dengan perilaku Zuan dalam situasi ini. Wanita itu agak aneh, dan aku tidak perlu menjual tubuhku, kan? Gerutu Zuan dengan tidak senang. Mili tertawa. Dia mengulurkan jari rampingnya dan mengaitkannya di dagunya, berkata, tes, aku tidak menyangka kamu punya sedikit tulang punggung. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, kamu pernah melihat Zhao Xiaodi sebelumnya? Kalau begitu, bukankah itu berarti kamu sudah bangun sejak lama? Ya, kalau tidak aku akan melewatkan pemandangan yang spektakuler, kata Mili sambil mendesah. Nak, kau benar-benar menawan. Kau bahkan benar-benar dekat dengan tuan mereka. Meskipun kedua wanita itu sangat cantik, siapa yang tahu seberapa tua usia mereka daripada dirimu?
Sepertinya seleramu cukup unik. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengatakan itu. Dia membentak, bocah, kau juga tidak punya pikiran seperti itu padaku, kan? Bab 1715, Kaki Gunung. Zuan memutar matanya dan menjawab, apakah aku seseorang yang akan menyiksa tuanku dan leluhurku? Milly merasa itu masuk akal. Dia hanya mengatakannya sambil lalu. Keduanya berbicara sedikit lebih banyak tentang berbagai hal yang telah terjadi akhir-akhir ini, dan hal-hal lain yang terkait dengan kultivasi. Pembaruan teratas di NOVL.com. Kakak Zu Gelombang, seorang wanita cantik yang menunggangi kuda merah menyala berteriak sambil berlari mendekat. Dia memiliki kaki yang panjang dan pinggang yang ramping, dan menunggangi kuda yang besar dan tinggi dengan sangat lincah. Dia tampak seperti seorang jenderal wanita yang gagah berani dan kuat. Dan ada wanita lain yang mencarimu, kata Milly, lalu memutar matanya dan menghilang. Adik King He, saudara Qin. Zuan menyapa mereka, menangkupkan tangannya. Selain Murong King He, saudara-saudara klan Qin juga datang. Kedua saudara itu membalas sapaan itu. Namun, cara mereka memandangnya tampak sangat bertentangan. Murong King He pertama kali mengungkapkan pikirannya. Kakak Zu, ku dengar kau menjadi bupati ras iblis. Zuan tercengang. Dia menjawab, kalian juga pernah mendengarnya. Benarkah? Teriak Murong King He dengan kaget. Wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Bukan hanya dia, bahkan Qin Buang Yuan yang biasanya tenang kini benar-benar terguncang. Sementara itu, Qin Yongde yang sembrono bahkan lebih tercengang. Dia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Iklan oleh Pub Future. Bagaimanapun, klan Qin sudah menjadi salah satu klan terhebat di dinasti Zhou Agung. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, mereka sudah bisa dibilang sebagai tuan muda yang paling bergengsi. Mereka sebelumnya memandang, saudara ipar, mereka ini dari posisi yang tinggi, dan bahkan merasa sedikit meremehkannya. Namun, Zuan telah menunjukkan bakat yang mengejutkan, jadi pendapat mereka kemudian membaik menjadi lebih baik. Meski begitu, tidak mungkin mereka akan mengaguminya atau hal semacam itu. Namun, sekarang setelah mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Bupati Ras Vien, mereka benar-benar merasa rendah diri. Ketika perbedaan status terlalu besar, terkadang, bahkan tidak akan ada perasaan cemburu. Itu hanya kebetulan, itu bukan masalah besar, kata Zuan dengan rendah hati. Apa maksudmu? Ini bukan masalah besar. Teriak Murong King He. Dia segera mulai mengganggunya tentang bagaimana dia menjadi bupati. Karena Chu Yuzhao, hubungannya dengan Zuan juga semakin dekat. Selain itu, Chu Yuzhao tidak ada di sini, jadi dia sudah kembali ke perilaku tomboynya. Dia hampir memeluk Zuan karena sangat antusias. Saudara-saudara klan Qin juga penasaran. Mereka berdua bertanya tentang hal itu juga. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Zuan hanya bisa memberitahu mereka tentang kejadian di wilayah ras iblis. Pada saat yang sama, dia mengetahui dari mereka bahwa kerusuhan besar telah terjadi di ibu kota belum lama ini. Beberapa menteri penting sekali lagi memohon kepada Kaisar untuk mengirim Raja Qi kembali ke wilayah kekuasaannya sendiri alih-alih mengizinkannya tinggal di ibu kota. Sebelumnya, faksi Raja Qi dan faksi Kaisar terus-menerus terlibat dalam perdebatan sengit mengenai masalah itu. Kedua belah pihak bahkan mulai mengutip kitab klasik. Namun sekarang karena kubu Raja Qi telah sangat melemah, mereka jelas tidak memiliki pengaruh sebanyak sebelumnya. Sementara itu, Raja Qi juga secara pribadi menyatakan bahwa ia akan kembali ke wilayah kekuasaannya. Setelah menghadiri upacara Fengshan, ia akan langsung kembali ke wilayah kekuasaannya dan bukan ke ibu kota. Saudara-saudara klan Qin menghela napas, berkata dengan penuh penyesalan bahwa ini adalah akhir dari sebuah era. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi kekhawatiran mengenai masa depan. Bagaimanapun, klan Qin adalah bagian dari faksi Raja Qi. Sekarang setelah Raja Qi meninggalkan ibu kota, itu menandakan kekalahannya. Itu berarti klan Qin akan mengalami konsekuensi karena mengikutinya tidak lama kemudian. Beberapa hari berlalu, dan rombongan Kaisar tiba di Yi Commandery. Raja Yan sudah keluar terlebih dahulu bersama anak buahnya untuk menyambut mereka. Maka, mereka pun memasuki kota. Kaisar mengkritik Raja Yan secara pribadi, karena pemberontakan yang terjadi sudah melewati batas. Raja Yan tampak diliputi rasa takut dan gentar, tetapi sebenarnya ia menghela napas lega dalam hati. Bagaimanapun,
kenyataan bahwa kaisar bersedia memarahinya berarti masalah itu sudah menjadi masa lalu. Benar saja, sang kaisar hanya memberikan beberapa hukuman kepada istana Raja Yan yang tidak terlalu berat atau terlalu ringan. Pada saat yang sama, ia mengatur beberapa orang di jajaran pejabat komando Yi. Ia sebenarnya tidak melakukan banyak hal terhadap istana Raja Yan. Semua orang tahu maksud kaisar, jadi mereka tidak mengatakan apapun dengan tidak bijaksana. Zuan menyaksikan dengan tatapan dingin seorang pengamat. Dia hanya merasa suasananya agak aneh. Jarang sekali ada kesempatan untuk melihat Raja Qi dan faksi kaisar dalam hubungan yang baik seperti itu. Iklan oleh Pub Future, Millie berkata dalam benaknya, ini tidak aneh. Saat ini, baik Raja Qi maupun kaisar ingin saling menyingkirkan, dan mereka akan segera menunjukkan kartu mereka. Di saat kritis seperti ini, mereka tentu tidak ingin mengambil risiko menyinggung kekuatan besar manapun di pihak lain. Kalau tidak, bagaimana jika mereka akhirnya mendukung pihak lain? Zuan mengangguk dalam hati. Seperti yang diharapkan, semakin kuat dirimu, semakin banyak orang yang menginginkanmu di pihak mereka kemanapun kamu pergi. Saat itu, seorang pejabat tiba-tiba datang untuk melaporkan masalah militer yang penting. Ternyata, Komando Yi telah menemukan kekuatan utama pasukan pemberontak di kejauhan. Pemimpinnya bukan yang lain adalah Lu Sanyuan. Ada banyak cabang pasukan pemberontak di dunia, tetapi Lu Sanyuan adalah pemimpin mereka. Dikabarkan bahwa dia dan Sekte Iblis memiliki hubungan dekat. Tidak hanya kultivasinya yang tinggi, ia juga pandai menggunakan persenjataan. Pasukan resmi telah menderita cukup banyak penderitaan di tangan. Zhao Han segera memerintahkan Raja Yan untuk meredakan kekacauan. Raja Yan berkata dengan nada gelisah, "Yang mulia, dari apa yang saya ketahui, sepertinya bukan hanya pasukan pemberontak Lu Sanyuan saja yang mengalaminya. Para bandit gunung dan hutan semuanya telah berkumpul di dekat sini, seolah-olah ada semacam harta karun luar biasa yang telah muncul di sini atau semacamnya. Sebelumnya, pemberontakan Zhang Jie menyebabkan istana Raja Yan kita mengalami kerusakan yang cukup parah. Saat ini, kekuatan istanaku saja mungkin tidak akan mampu menghadapi iblis Lu Sanyuan itu, apalagi begitu banyak pasukan pemberontak." Zuan teringat kejadian saat ia menyelamatkan Xie Daoyun. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Yan memang benar ada. Para bandit dan pemberontak dari seluruh penjuru telah berkumpul di wilayah ini. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang menyebarkan rumor seperti itu untuk menarik perhatian mereka. Zhao Han meminta informasi intelijen kepada pejabat terkait dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Raja Yan benar. Oleh karena itu, ia memerintahkan Jenderal Pengawal Kiri Lu He untuk memimpin 6 pasukan utama ibu kota untuk berkoordinasi dengan Raja Yan. Sebenarnya, ia juga menyadari apa yang sebenarnya diinginkan Raja Yan, yaitu memanfaatkan kesempatan untuk memimpin pasukan komando Yi di bawah komandonya. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia membiarkan Raja Yan menguasai 2 pasukan sekaligus? Raja Qi menentang dan berkata, "Saudara Kaisar, 6 anak utama bertugas untuk memastikan keselamatan yang mulia. Jika pasukan utama dipindahkan, bukankah itu akan kurang tepat?" Zhao Han tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kekhawatiranmu, Raja Qi, tetapi bahkan tanpa 6 pasukan utama, kita masih memiliki pasukan pengawal kanan Jenderal Guo Zi dan pengawas pelayan Murongtong. Selain itu, dengan melatih kaisar ini, apakah ada kebutuhan untuk perlindungan seperti itu?" Raja Qi membungkuk dan berkata, "Apa yang dikatakan saudara kaisar memang benar adanya. Saya khawatir tanpa alasan. Saudara Liu Yao dan Liu Guang sama-sama menawarkan diri untuk membantu meringankan beban, dengan mengatakan bahwa mereka akan menumpas pemberontakan bersama-sama. Mereka mengira bahwa menghadapi pemberontak dengan 6 pasukan akan mudah. Tidak ada kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk mengumpulkan prestasi militer. Lebih jauh lagi, pangkat resmi mereka kebetulan menjadikan mereka atasan langsung dari 6 pasukan utama. Itulah mengapa mengemban peran seperti itu juga masuk akal." Zhao Han terdiam sesaat, lalu setuju. Hanya Raja Yan dan Lu He yang mengerutkan kening. Kedua idiot ini selalu berhasil mengacaukan segalanya. Mereka khawatir keduanya bisa menjadi penghalang. Akan tetapi, karena harga diri mereka berada pada posisi tinggi, mereka tidak terus-menerus berdebat. Begitu saja, saudara-saudara klan Liu membawa setengah dari pasukan utama dan pergi, sementara sisa rombongan melanjutkan perjalanan ke Gunung Valet. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Valet.
Zuan menatap puncak emas yang tersembunyi di balik awan dengan cemas. Dia bertanya-tanya apakah Yun Jianyu dan Qiu Honglei masih di sana. Jika mereka bertemu Zhao Han, benar-benar tidak akan ada tempat untuk lari. Ada juga Cuyan, Man Man, dan lainnya. Dia bertanya-tanya apakah mereka sudah meninggalkan ruang bawah tanah rahasia Tao. Selain itu, kakak besar Yan juga ada di sana.